Penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Pentingnya model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk memberikan tanggung jawab kepada peserta didik tentang keberhasilan kelompoknya dan juga membantu teman lainnya untuk sukses bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan individu tetap diakui, tetapi diharapkan peserta didik yang pandai membantu teman yang lain. Pembelajaran kooperatif membawa konsep inovatif dan menekankan keaktifan peserta didik, juga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. B. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Hal ini dipertegas oleh Slavin, bahwa pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran di mana para peserta didik akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. C. Tujuan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Hal ini erat kaitannya dengan pembelajaran IPS yang merupakan pelajaran tentang cara bersosialisasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam masyarakat, di mana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantungan satu sama lain, dan di mana masyarakat secara budaya semakin beragam. D. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Menurut Roger dan David Johnson, ada 5 unsur yang perlu diterapkan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive interdependent. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Yang pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok, dan yang kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau personal responsibility. Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan kelompok. Yang ketiga, interaksi promotif atau face-to-face promotive interaction. Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi antar anggota atau interpersonal skill. Untuk mengkoordinasi kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan, peserta didik harus saling mengenal dan mempercayai, mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling mendukung, serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang kelima, pemrosesan kelompok atau group processing. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan, kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Oke. Landasan teori pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dipandang sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan kualitas proses dan hasil pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Penggunaan model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran di kelas menjadikan kelas sebagai miniatur masyarakat dalam mempelajari dan mempraktikkan sikap, nilai, moral, dan keterampilan sosial. F. Implementasi pembelajaran kooperatif. Pertama, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai. Kedua, guru pada saat menyampaikan materi hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Ketiga, guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik ketika kegiatan diskusi,
kelompok berlangsung. Keempat, guru bertindak sebagai moderator ketika masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam diskusi kelas. G. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Pertama, kooperatif tipe numbered categories NHT. 2. Kooperatif tipe Teams Games Tournaments TGT. 3. Kooperatif tipe investigasi kelompok. 4. Kooperatif tipe STAD. Kelima, kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Decomposition CRC. 6. Kooperatif tipe Jigsaw. 7. Kooperatif tipe Team Accelerated Instruction Time. H. Peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Menurut Roger Dalam Santoso pada tahun 2016 menyatakan bahwa peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong peserta didik untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar peserta didik. Yang keempat, membina peserta didik agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam menjembatani atau mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan nyata yang ditemukan di lapangan. Sedangkan jika sebagai direktur motivator, guru berperan untuk membantu kelancaran diskusi kelompok. Dan jika sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. I. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran model kooperatif adalah sebagai berikut. 1. Saling ketergantungan yang positif. 2. Adanya pengakuan dalam merespons perbedaan individu. 3. Peserta didik dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. 5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta didik dengan guru. 6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi menyenangkan. Kelemahan model pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut. 1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 2. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai. Ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang, hal ini mengakibatkan peserta didik yang lain menjadi pasif.